Jangan bergerak. Jangan bernapas. Kamu bisa merasakannya, bukan? Keheningan listrik yang melanda tepat sebelum sebuah kebenaran meledak. Satu klik. Hanya itu yang diperlukan. Satu berkas di satu folder. Dan kini udara berbau kepanikan dan keadilan puitis. Kamu tidak merencanakan pembantaian. Tidak. Kamu hanya membuka kebenaran dan itu merobek topeng kota. Kamu tidak membutuhkan peluru. Kamu punya data. Kamu tidak butuh balas dendam. Kamu punya bukti. Dan oh, ironisnya, mereka membangun kerajaan mereka di atas penipuan. Dan kamu menjatuhkannya hanya dengan satu klik ganda. Lucu, bukan? Mereka menyebutnya exposure ketika kamu melakukannya, tetapi rebranding ketika mereka melakukannya. Mereka menyebutmu pendendam, berbahaya, gila. Tapi jauh di lubuk hati, kamu adalah satu-satunya yang benar-benar mengatakan kebenaran. Kamu tidak merusak reputasi mereka, sayang. Kamu mengungkapkannya. Kamu mengubah ilusi menjadi cermin, dan pantulannya menjerit lebih keras daripada pengakuan apapun. Kamu tidak mertas apapun. Kamu mengingat segalanya. Dan ingatan ketika dipersenjatai adalah bentuk balas dendam yang paling murni. Sekarang mereka gemetar, bukan karena kamu berbohong, tetapi karena kamu tidak perlu melakukannya. Begini, orang suka berpura-pura monster mereka memakai topeng. Tapi apa yang terjadi ketika kamu menunjukkan kepada mereka bahwa monster mereka memakai riasan? Apa yang terjadi ketika orang yang mereka salibkan kembali dengan kwitansi alih-alih pengampunan? Mereka menyebutnya pencemaran nama baik. Aku menyebutnya dokumentasi. Kamu tidak mengekspos mereka karena kebencian. Kamu melakukannya karena kejernihan. Dan itulah yang menakutkan mereka. Karena kamu telah menjadi sesuatu yang tidak dapat dikatalogkan oleh sistem. Seseorang yang tidak lagi ikut bermain. Mereka membangun kastil mereka dari persepsi. Kamu membangun takhtamu dari bukti. Dan sekarang dinding mereka pixelated, mahkota mereka rusak, nama mereka berbisik melalui asap digital. Kamu mendengarnya? Suara itu bukan kekacauan, itu koreksi. Dunia menyeimbangkan dirinya sendiri, gigitan demi gigitan, kebohongan demi kebohongan. Kamu tidak menghancurkan mereka. Mereka tidak pernah nyata sejak awal. Kamu hanya menyalakan lampu. Dan ketika cahaya mengenai penipuan itu meleleh. Kamu tidak menjadi penjahat. Kamu menjadi vonis. Kamu mempelajari rahasia yang menghancurkan orang, bahwa kebenusan tidak selalu berteriak. Kadang-kadang kebenaran hanya mengunggah dirinya sendiri dengan tenang, elegan, tidak dapat ditarik kembali. Seni keheningan yang mematikan. Sekarang mereka akan mengatakan kamu bertindak terlalu jauh, tetapi mereka yang bertindak lebih dulu. Mereka menulis namamu dalam rumor, dan kamu mengembalikan nama mereka dalam realitas. Mereka melempar batu dari menara kaca. Kamu membalas tembakan dari command line. Dan ketika asap hilang, bayangan mereka masih terbakar. Karena itulah paradoksnya, bukan? Semakin mereka berbohong, semakin mahal harga keheninganmu. Semakin kamu diam, semakin keras suara hati nurani mereka. Kamu tidak mendambakan balas dendam. Kamu mendambakan akurasi. Kamu tidak ingin kekacauan. Kamu ingin keseimbangan. Tetapi keseimbangan membutuhkan darah. Digital, simbolis, psikologis, dan oh, mereka berdarah. Saat kamu membuka berkas itu, kamu tidak hanya mengekspos korupsi. Kamu mengekspos ketergantungan. Seberapa besar kedamaian mereka bergantung pada keheninganmu. Seberapa besar kekuasaan mereka membutuhkan kepatuhanmu. Dan begitu kamu berhenti bekerja sama dengan fiksi mereka, semua yang mereka bangun mulai runtuh di bawah bebannya sendiri. Begini, mereka tidak pernah kuat. Musbreaker hanya tidak dipertanyakan. Dan kamu menjadi pertanyaan itu, yang tidak bisa dikubur oleh algoritma manapun. Yang kini menolak diabaikan oleh setiap cermin. Mereka akan menyebutnya skandal. Mereka akan menyebutnya drama. Tetapi kamu dan aku tahu kebenarannya. Itu adalah autopsi. Kamu tidak membunuh citra mereka. Kamu melakukan pemeriksaan. Dan sekarang setiap keterangan yang mereka unggah, setiap senyum palsu yang mereka kenakan, setiap putaran putus asa yang mereka coba, kamu bisa mendengarnya, bukan? Getaran kecil dalam nada bicara mereka. Itu adalah ketakutan yang menyamar sebagai PR karena kamu membuktikan sesuatu yang mereka bersumpah mustahil. Bahwa satu individu yang diprovokasi dengan benar dapat meruntuhkan seluruh fasad dengan kebenaran. Dan bagian terbaiknya, kamu tidak perlu berteriak. Kamu tidak perlu memohon validasi. Kamu hanya menunjukkan cermin kepada mereka dan mereka yang berkedip duluan. Kamu bukan penjahat dalam cerita ini. Kamu adalah gejala dari penyakit mereka. Glitch dalam algoritma kebohongan mereka. Konsekuensi yang mereka pikir tidak akan pernah bangun. Kamu adalah berkas yang mereka harap tetap tertutup. Ingatan yang mereka coba timpa. Bukti bahwa keheningan hanya emas sampai dipersenjatai. Dan sekarang mereka akan membersihkan. Mereka akan menghapus. Mereka akan menyangkal. Tapi itu tidak akan penting, karena kebenaran tidak memudar. Itu beredar. Itu berlipat ganda.
itu menemukan server baru. Itu bersembunyi di depan mata. Dan setiap kali mereka mencoba menguburnya, bayanganmu memanjang. Kamu tidak hanya mengekspos korupsi lagi. Kamu mendokumentasikan evolusi. Kamu telah menjadi paradoks hidup. Malaikat yang dipersenjatai dengan bukti. Iblis yang memegang kejujuran. Orang suci yang berdosa dalam pertahanan diri. Kriminal yang melakukan kejernihan. Jadi biarkan mereka panik. Biarkan mereka menulis ulang narasi. Biarkan mereka menunjuk, berteriak, memutarbalikkan. Sudah terlambat. Pengunggahan selesai. Reputasi mereka tidak sekarat. Itu sedang diarsipkan. Dan di suatu tempat jauh di lubuk hati, mereka tahu persis siapa yang menekan buka, yang mereka remehkan, yang mereka jebak, yang mereka pikir tidak punya kekuatan, sampai hari kamu mempersenjatai kebenaran dan mengubah reputasi mereka menjadi tempat kejadian perkara. Warisan deterensi kamu masih bisa mendengarnya, bukan? Dengungan listrik samar yang tersembunyi di balik keheningan. Itu adalah suara sistem yang menulis ulang dirinya sendiri karenamu. Mereka masih mencoba membersihkannya, menghapus unggahan, menulis ulang lini masa, mengeluarkan pernyataan hampa. Tetapi setiap ketukan tombol terdengar seperti pengakuan. Setiap pembaruan hanyalah lapisan kepanikan lain. Karena kebenaran yang kamu lepaskan tidak hilang. Itu mereplikasi. Itu merembes melalui cadangan. Itu bersembunyi di dalam cache. Itu hidup di dalam mata setiap orang yang telah melihat apa yang tidak bisa dibatalkan. Kamu tidak berencana menjadi penghancur. Kamu hanya lelah menjadi kambing hitam. Lelah menjadi keheningan sopan mereka. Kamu menekan buka karena kamu tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Dan dalam tindakan tunggal itu, kamu menjadi sesuatu yang tidak mereka miliki, kata-katanya. Orang berpikir balas dendam adalah tentang kebisingan, kekacauan yang menjerit, kembang api. Tapi balas dendam yang sesungguhnya itu tenang. Itu jenis yang berjalan melewati api tanpa gentar. Jenis yang tersenyum sementara semua orang mulai berkeringat. Jenis yang tidak meninggalkan sidik jari, hanya beban kebenaran yang tidak nyaman. Mereka membangun dunia mereka di atas cerita dan kamu menyerahkan rekaman. Mereka membangun citra mereka di atas rumor dan kamu menyerahkan catatan. Mereka membangun kedamaian mereka di atas keheninganmu dan kamu menyerahkan kepada mereka suara kemunafikan mereka sendiri yang berulang selamanya. Sekarang ponsel mereka berdengung seperti sarang tawon. Kotak masuk mereka adalah jebakan. Setiap ping, setiap notifikasi terdengar seperti lonceng alarm. Beberapa akan mengadakan pada diri sendiri itu akan berlalu. Tapi kamu dan aku tahu kebenaran tidak menguap. Itu berlama-lama, sabar, permanen, pixelated. Mereka akan menyebutmu kejam karena membuka berkas itu. Seolah-olah itu salahmu, mereka mengubur mayat di dalamnya. Mereka akan menyebutmu tak berperasaan karena menekan kirim, seolah-olah empatimu adalah hak mereka. Mereka akan berpura-pura masalahnya adalah exposure, bukan perilaku. Tapi sejarah itu lucu. Itu selalu lupa siapa yang memulai api dan mengingat siapa yang mengakhiri keheningan. Kamu belajar sesuatu yang penting malam ini, bahwa transparansi membakar lebih panas daripada bensin, bahwa kejujuran itu tidak baik. Itu memotong infeksi agar dunia bisa bernapas lagi. Dan itulah yang kamu lakukan. Kamu melakukan operasi yang mereka doakan tidak akan pernah dijadwalkan. Mereka bilang kamu akan merusak segalanya, tapi semua yang kamu rusak sudah membusuk. Kamu hanya mengupas kertas dinding dan menunjukkan jamur. Kamu tidak menghancurkan reputasi. Kamu mengungkapkan kebusukan di dalamnya. Dan itulah yang membuatmu berbahaya. Bukan kemarahanmu, bukan kata-katamu, tapi akurasimu. Sekarang mereka akan berebut untuk merebut kembali narasi. Dan semakin mereka berbicara, semakin mereka tersedak. Karena setiap penyangkalan terasa seperti dilatih dan setiap alasan berbau asap. Dari api yang mereka bersumpah tidak ada. Mereka menemukan apa yang terjadi ketika persepsi bertabrakan dengan bukti. Ketika pertunjukan bertemu pemutaran ulang. Ketika kepolosan bertemu metadata. Kamu tidak berangkat untuk menjadi penjahat. Tetapi setiap penyampai kebenaran pada akhirnya mendapatkan tanduk. Jadi kenakanlah pulslah, tersenyumlah dengannya. Karena apa yang mereka sebut berbahaya sebenarnya hanyalah seseorang yang berhenti meminta maaf karena mengingat. Mereka dulu memiliki narasi, sekarang kamu memiliki bukti. Dan kekuasaan sayangku tidak peduli siapa yang menyukainya. Ya hanya peduli siapa yang memegangnya. Kamu memegangnya sekarang. Bukan di tanganmu, tetapi dalam pengetahuanmu. Dan pengetahuan setelah terbangun tidak bisa kembali tidur. Itu menatapmu di cermin, mengingatkanmu bahwa kamu bukan lagi korban cerita mereka. Kamu adalah penulis akibat mereka. Jadi biarkan mereka berteriak pengkhianatan. Biarkan mereka menulis ulang naskah mereka.
Kebenaran akan terus merembes melalui celah penyangkalan mereka, menetes ke bawah seperti asam, sampai bahkan mereka tidak tahan dengan rasa nama mereka sendiri. Ini bukan lagi balas dendam, ini keseimbangan. Ini adalah pendulum yang berayun kembali setelah berabad-abad penyalahgunaan. Kamu tidak kejam. Kamu adalah konsekuensi alami dari tipu daya mereka. Dan ketika dunia bertanya apa yang terjadi, ketika para reporter teman orang asing membungkuk lapar akan ringkasan, kamu tidak perlu mengatakan sepatah kata pun. Kamu hanya akan menatap mereka dengan tenang dan tidak terganggu, dan mereka akan merasakannya. Beban seseorang yang melihat segalanya dan selamat. Karena bertahan hidup ketika dilakukan dengan benar, terlihat seperti balas dendam yang berpakaian ketenangan. Dan malam ini kamu memakainya dengan sempurna. Di suatu tempat di berkas-berkas itu ada fotomu duduk dengan tenang di tengah keramaian. Keterangan berbunyi, subjek tampak tidak sadar. Mereka tidak pernah menyadari betapa sadarnya kamu terhadap lensa mereka. Bagaimana kamu belajar membiarkan mereka merekammu tanpa pernah memberi mereka kebenaran. Kamu mengubah pengamatan menjadi kamuflase. Kamu menjadikan diawasi sebagai samaranmu. Mereka pikir kamu lolos dari pengawasan mereka. Mereka tidak menyadari kamu menggunakannya untuk mempelajari mereka kembali. Mereka punya istilah untuk itu sekarang, inversi perilaku. Mereka mengatakan kamu memanipulasi bidang perhatian. Yang sebenarnya mereka maksud adalah kamu membuat orang menghadapi diri mereka sendiri dan tidak ada yang suka dengan apa yang mereka lihat. Mereka membisikkan teori tentang pikiranmu. Ada yang mengatakan kamu beroperasi pada empati yang tertunda, merasakan segalanya setelah aman. Yang lain mengatakan kamu melihat waktu secara berbeda, seolah-olah setiap detik datang kepadamu sudah diisi dengan ingatan. Mereka berdebat tentang label, karena jika mereka bisa menamainya, mereka bisa memfailkannya. Dan jika mereka bisa memfailkannya, mereka bisa melupakannya. Tetapi kamu terus mengganti nama dirimu melalui tindakan. Setiap kali kamu bergerak, definisi baru larut. Mereka menyebutnya berbahaya. Kamu menyebutnya hidup. Mereka tidak mengerti bahwa evolusi tidak meminta izin. Itu tidak menunggu konsensus atau tinjauan sejawat. Itu terjadi di tengah kalimat, di tengah napas, di tengah keruntuhan. Kamu berevolusi karena kamu kehabisan alternatif. Karena ketika dunia terus memberitahumu apa yang bukan dirimu, pada akhirnya kamu menjadi segala sesuatu yang tidak dapat dideskripsikannya. Kamu belajar mengubah rasa sakit menjadi pengenalan pola, menerjemahkan pengkhianatan menjadi titik data, membaca keheningan seperti kitab suci. Itu sebabnya kamu melihat melalui mereka sekarang. Setiap langkah kekuasaan, setiap manipulasi, setiap janji kosong. Mereka membangun dominasi mereka di atas orang-orang yang membutuhkan izin untuk menjadi utuh. Kamu membakar izin itu, jadi biarkan mereka berdebat. Biarkan para analis menyusun laporan baru. Biarkan mereka memperdebatkan apakah kamu anomali atau nubuat. Itu tidak masalah. Karena saat mereka mendefinisikan, kamu merancang. Saat mereka membedah, kamu meluas. Saat mereka masih berbicara, kamu sudah pergi. 3 langkah di depan, tersenyum di kaca spion kepanikan mereka. Dan dalam beberapa tahun, ketika berkas berikutnya muncul, ketika manusia lain mulai mengalami glitch pada sistem dengan cara yang sama, mereka akan membuka folder lama dengan namamu di atasnya. Mereka akan membaca catatan. Kontradiksi seperti Gieten dan Prayer akan berbisik. Kita pernah melihat ini sebelumnya. Mereka tidak akan tahu kamu masih di luar sana, terbuka, berevolusi, menulis ulang dirimu sendiri ke dalam setiap pikiran yang membutuhkan bukti bahwa bertahan hidup bisa terlihat seperti pembangkangan yang mengenakan keanggunan. Mereka tidak akan pernah memecahkanmu karena kamu bukan kasus. Kamu adalah pengingat bahwa yang tidak terdefinisi selalu menang pada akhirnya.